Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Pegawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa. Apakah makhluk-makhluk yang berkaki dua, berkaki empat, berkaki banyak, maupun yang tidak berkaki, yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang lahir secara spontan. Semoga semuanya turut bersukacita. Kini, dengarkan ajaran dengan hormat. Sang Buddha mengajarkan, oh para makhluk, berbahagialah, perhatikanlah, bersahabatlah, perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka melakukan penghormatan, memberikan sesajian, menghaturkan sesembahan kepadamu siang ataupun malam. Bumi langit ini seperti ayah ibu, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan pikiran kasih sayangnya yang terbaik. Melindungi, memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas. Ke atas, ke bawah, ke samping, dan sekeliling, serta berpesan. Pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam. Gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi. Jangan menipu, jangan menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Karena itu semua hanya menjadi sebab-sebab bencana. Pesan lainnya, kalau engkau menjadi orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau engkau orang kaya, jadilah dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau engkau menjadi penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak agama, jangan merusak alam semesta. Karena itu semua akan menjadi kehancuran bersama-sama. Pesannya lagi, orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang licik. Orang licik kalah dengan orang jahat. Yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung. Keberuntungan itu sesungguhnya buah dari kebajikan gemar berdana. Memiliki moral yang baik. Mempunyai pengendalian diri. Itulah kebajikan sejati bagi kaum pria maupun wanita. Karena itu kalau berdana dengan keyakinan, kalau sila dilatih dengan baik, kalau samadhi dikembangkan dengan benar, kemanapun pergi dilindungi para dewa. Doa-doanya, semoga hujan turun tepat pada musimnya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur dan berbuah lebat.
Semoga dunia maju dengan pesat dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertirakat. Semoga para penjahat segera bertobat. Semoga aneka bencana yang melanda bangsa dan negeri ini, juga bangsa-bangsa di negara lain, segera berakhir selesai. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Semoga semua makhluk berbahagia. Memayu hayuning bawono, memperindah indahnya dunia. Namo Buddhaya. Biku Sangga yang mulia, para samanera yang luhur, atas silani yang terpuji, Bapak Ibu, saudara-saudara Dharma sekalian yang berbahagia. Pada sore hari ini, kita berkumpul kembali melakukan Pujamanta. Yang Pujamanta kali ini sepakat diniatkan untuk peringatan Hari Raya Asada. Bapak Ibu sekalian, Hari Raya Asada tidak kalah penting dengan 4 hari raya keagamaan Buddha lainnya. Dalam 1 tahun, hari raya keagamaan Buddha itu ada 4. Waisak, Asada, Katina, lalu Magha Puja. Di antara 4 ini Asada tidak kalah penting. Mengapa? Menurut saya, dari Asada ini agama Buddha dimulai. Dari Asada ini perkumpulan Biku Sangga mulai ada. Dari Asada ini makhluk-makhluk semesta mendengarkan, mengerti tentang Buddha Dharma. Maka menurut saya Asada ini penting artinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, lama kita tidak bertemu dan tidak berkumpul. Dikarenakan oleh situasi dan keadaan. Yaitu adanya COVID-19.
Yang mana itu semua menyita perhatian. Seperti tamu yang datang mendadak, tiba-tiba, tidak memberitahu sebelumnya, dan membuat repot tuan rumahnya. Tamu yang tiba-tiba datang pulangnya pelan-pelan dan banyak minta permintaan. Itu adalah masalah atau penyakit atau sakit. Tapi semua ini memberi pelajaran yang berguna. Kalau saja kita berpikir secara jernih. Dan sebetulnya sebuah masalah, sebuah persoalan yang kadang-kadang juga menjadi sakit, yang oleh umum dikatakan penyakit, itu selalu terjadi pada siapa saja, kapan saja, dahulu, sekarang juga yang akan datang. Yang namanya sakit, namanya soal, selalu tidak enak. Kalaupun sedikit kecil, tetap tidak enak. Hanya saja kadang-kadang orang dikatakan atau mengatakan sakit kalau ada dampak secara fisik. Mungkin sakit gatal, panas, dingin, luka, koreng, kadas, kudis, panu, wah, kayak jual obat. Tapi ada sakit yang tidak nampak, yaitu namanya sakit mental, sakit jiwa. Apapun bentuknya, yang namanya sakit itu tidak enak. Yang menjadi penting diperhatikan, apa sebab sakit ini? Banyak orang mengatakan sebab sakit selalu datang dari luar. Maka cara menyelesaikan juga menuduh, menuding, mengamuk, mengutuk yang ada di luar dirinya sendiri. Ini yang umum dipandang oleh banyak orang melalui keilmuan, ilmu eksak, atau ilmu kebatinan, atau ilmu keagamaan. Setiap menghadapi persoalan selalu menuduh, menuding, mengamuk, mengutuk. Di luar dirinya itu yang menjadi sebab soal, sebab-sebab sakit, sebab-sebab bencana, sebab-sebab penderitaan yang dialami dirinya. Umum sekali. Gara-gara kamu, gara-gara lu, gua jadi begini. Gitu dah yang umum. Nah, dari sanalah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang cerdas, pintar, terpelajar, bisa membaca, menulis lancar, tidak buta huruf. Dia telah berkecukupan, tidak kekurangan suatu apapun, kaya ilmu, kaya materi, kaya kebajikan, semuanya sudah ada. Tetapi ternyata juga punya masalah. Hanya masalahnya beda dengan yang lain-lain. Kalau sementara yang lain, orang miskin, masalahnya sulit bisa makan. Maka cara berpikirnya, besok makan apa? Itu orang miskin.
Tapi kalau orang mampu masalahnya besok makan di mana? Karena banyak pilihan. Tapi orang yang sudah kaya raya, masalahnya lain. Besok makan siapa? Semua ini masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka satu orang ini cara berpikirnya berbeda. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa, kemudian sama dengan yang lain juga mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian menjadi pertanyaan buat yang lain, mungkin juga kita semua. Kalau orang sudah cukup makan, sudah melimpah kekayaan, sudah tidak kekurangan, tidak ada kesulitan, tidak ada sengketa politik, tidak ada krisis ekonomi, juga tidak ada COVID pandemi. Kok masih punya masalah? Masalahnya apa lagi? Bukankah dia sudah berbahagia secara melimpah? Tapi ternyata orang-orang menghadapi masalah ini sesuai dengan tingkat stratanya. Orang kecil, masalahnya kecil. Orang menengah, masalahnya menengah. Kalau orang yang sudah besar, masalahnya pun juga besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah yang menjadi menarik sebuah kajian. Bagi yang kita akan bicarakan kali ini, mereka sudah pada posisi bahagia. Orang lain menderita mungkin tidak cukup makan. Menderita tidak punya kendaraan. Menderita tidak punya kedudukan. Menderita tidak punya pengaruh. Menderita wajahnya kurang enak dipandang. Maka namanya endang. Sebab kalau enak dipandang namanya endang. Begitu tidak enak dipandang namanya endang. Jadi enek dipandang. Ini semuanya sudah cukup. Tidak ada penderitaan dari masalah yang dialami oleh umumnya banyak orang. Tapi ternyata ini masalahnya pun juga ada. Yaitu masalahnya dia bertanya yang namanya kebahagiaan. Apa tuh bahagia itu? Sudah terjawab. Tetapi ternyata kebahagiaannya itu baru bersifat sementara. Dan cepat berubah. Memang dia bahagia, cuma sebentar. Di waktu yang sama, mungkin hanya beda beberapa sekon. Sehingga untuk pandangan umum dianggap waktu yang masih sama. Dari yang keadaan bahagia, tiba-tiba berubah menjadi duka. Dan ini dialami oleh siapa saja. Bukan hanya anak kecil, orang dewasa, orang besar pun sama. Anak kecil, ingat kita masih kecil? Dulu suka mainan namanya balon. Balonku ada 10. Ya toh? Warna-warni. Begitu bahagianya dengan mainan balon yang warna-warni. Tiba-tiba dak! Pecah. 1, 2, mungkin 5. Yang tadinya riang gembira mendadak menjadi tangis yang menggelora buat anak-anak. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja yang namanya kebahagiaan, tetapi ternyata dengan cepat
berubah menjadi penderitaan. Nah, tema yang diangkat oleh tokoh kita satu ini, dia mencari atau dia memasalahkan tentang kebahagiaan dan penderitaan. Ternyata bahagia dan penderita itu sangat berdekatan. Nah, yang menjadi menarik, tokoh kita ini akan mencari kebahagiaan yang permanen. Kebahagiaan yang tidak berubah-ubah. Kebahagiaan yang bisa dinikmati dalam waktu yang sangat lama. Bahkan lama sekali bisa dinikmati. Ini yang menjadi masalah buat dia, buat beliau. Maka bagi mereka yang sudah tidak repot dengan urusan mulut, urusan perut, apa yang dipikirkan? Wilayah batiniah. Kebahagiaan fisik sudah dicapai keseluruhannya. Tapi ternyata batiniahnya belum semuanya berbahagia. Dan siapa itu? Adalah Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha itu adalah tokoh yang kita sebutkan tadi. Berbeda dengan manusia pada umumnya. Yang berbeda apanya? Yaitu kelas cara berpikirnya. Kita berpikir tentang penderitaan beda dengan penderitaan pada umumnya. Berbicara tentang kebahagiaan beda dengan kebahagiaan dimaksud oleh pada umumnya. Dan ketika dia mempersoalkan, caranya juga beda mempersoalkannya. Yang umum, kalau dia berbahagia atau menderita, selalu datang dari luar. Tapi Siddhartha kita ini beda. Dia justru berpikir sebaliknya. Bahagia dan derita itu datang dari dalam dirinya sendiri. Yang umum, kalau dirinya menderita itu menuduh, mengutuk, mengamuk kepada yang lain. Dengan segala predikat. Yang namanya kamu salah, kamu jahat, kamu brengsek, kamu iblis, kamu roh jahat, kamu setan. Paling umum itu setan selalu dituduh sebagai sebab persoalan. Pada menurut saya, tidak semua setan itu membuat persoalan. Tidak semua setan itu jahat. Ada kok setan yang baik. Memang ada mungkin setan-setan yang jahat. Namanya Tan Bu Cheng Li. Tapi setahu saya ada setan yang baik-baik. Namanya Tan Cheng Li. Siddhartha kita berpikirnya berbeda. Bahwa persoalan itu ternyata bukan datang dari luar. Tetapi datang dari dalam diri sendiri. Penderitaan itu bukan datang dari luar, tetapi sesungguhnya juga datang dari dalam diri sendiri. Begitu penderitaan hilang, saat yang berurutan, kebahagiaan muncul. Yang menjadi menarik, Bapak Ibu sekalian, bahwa kebahagiaan yang ditemukan oleh Siddhartha ini, akhirnya menjadi kebahagiaan yang tinggi dan abadi. Ini yang hebat. Sementara yang umum, bahagia bentuknya apapun, itu hanya bersifat sementara. Makan enak, seenak-enaknya makanan, itu cuma 3 senti di sini. Ya dah? Tidak percaya besok coba cari makan yang hauja-hauja. Cari makan yang paling mahal. Makan dengan pelan-pelan. Perhatikan dengan sepenuh hati. Rasakan dan hayati ketika makan.
Ternyata enaknya cuma 3 cm. Lewat 3 cm sudah berubah rasa enaknya. Ada makanan yang satu porsi harganya berjuta-juta. Itu pun juga cuma 3 cm. Begitu lewat 3 cm, sama dengan makanan yang daun pepaya harganya cuma berapa rupiah. Gitu? Nah, bagaimana kita bisa bahagia dengan berbagai jenis makanan. Sehingga kebahagiaannya bisa lebih lama. Dalam Jawanologi, kebahagiaan makan itu digambarkan cuma 3 cm. Dalam syairnya begini, Pak. Mangan enak mung teko ilat lan cetak. Tekan telak mlebu waduk wis gak enak. Alo bapak yen wis melentrak dadi bubur nggondo sengah. Syukur sama ndak ngerti. Kalau ngerti nanti masuk Facebook. Bande kok nembang. Ini bukan tembang. Ini pelajaran luhur. Dan itu dulu ditulis seorang pujangga Jawa, penganut Buddhis yang taat. Dalam bentuk buku namanya Kiai Bodro Santi. Nah, Bapak Ibu sekalian, makan enak mung teko lan cetak itu, makan enak itu hanya sampai lidah dan langit-langit. Dah. Tekan telak mlebu waduk wis gak enak. Begitu lewat tenggorokan, masuk perut sudah nggak enak lagi, apalagi makannya kebanyakan. Tekan telak masuk tenggorokan, mlebu waduk masuk perut, wis nggak enak, sudah nggak enak. Yen wis melentrak dadi bubur gondo sengak, kalau sudah diproses di dalam alam sana, nggak percaya, lihat besok di kloset. Jadi bubur gondo sengak. Dah nggak mau lihat lagi, meskipun itu sarang burung yang 1 kilo seukiau. Sudah nggak mau lihat lagi. Bapak Ibu sudah sekalian, hebatnya Siddhartha kita itu menemukan obat-obat penyakit yang hebat diderita oleh manusia sepanjang zaman ini. Bapak Ibu saudara sekalian, itulah sebabnya para akademisi sekarang mengatakan bahwa manusia Siddhartha itu sebetulnya manusia-manusia atau manusia yang antitesis, anti kemapanan. Sementara orang mencari kemapanan dalam tata kehidupannya, secara sosial, secara material. Siddhartha sudah mencapai posisi itu semua. Sementara orang memburu pangkat, kedudukan, harta, materi. Tapi Siddhartha justru itu semua ditinggalkan. Inilah yang oleh para ilmuwan. Siddhartha itu jenis atau salah satu manusia antitesis, anti kemapanan. Tapi dia tidak skeptis, dia diem. Begitu dia keluar dari kemapanan, dia mencari keilmuan, mencari jawaban. Pertanyaan yang menggoda dalam dirinya melalui banyak percobaan untuk mendapatkan jawaban, yaitu lewat hipotesa, hipotesis, nyoba ini, nyoba ini, nyoba ini, nyoba ini. Selama 6 tahun di hutan Uruwela Senanigama, Siddhartha itu mengeksplorasi segala keilmuan untuk menemukan jawaban kebahagiaan yang tidak permanen itu. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, tiba waktunya Siddhartha ini
menemukan jawaban, mencapai keilmuan yang dicari itu. Dan setelah ditemukan, kemudian dirumuskan, lalu diumumkan dan dipertanggungjawabkan. Bentuknya apa? Kalau dulu diri yang antitesis, kemudian dia mencari secara hipotesis, dan hasilnya yaitu tesis. Judulnya Buddha Dharma. Jadi Buddha Dharma itu judul tesis Siddhartha Gautama. Karena itu sekali lagi saya sering katakan bahwa Buddha itu bukan pribadi. Buddha itu bukan orang. Buddha itu bukan person. Buddha itu adalah ilmu, nilai, kualitas. Nah, pada waktu itu yang dinyatakan mencapai ilmu, nilai, kualitas itu adalah pertapa Siddhartha. Maka ketika masih di istana sebagai Pangeran Siddhartha. Begitu dia bertapa sebagai pertapa Buddha Gautama. Begitu menemukan keilmuannya, dengan gelar barunya ada sebagai Siddhartha Buddha Gautama. Siddhartha itu nama orangnya, Buddha itu gelarnya, Gautama itu marganya. Katanya Sang Siddhartha ini marganya Go. Jadi kalau di sini ada yang marga Go itu satu marga dengan Sang Buddha. Dulu di Surabaya ada tokoh Buddhis yang populer pada zamannya. Namanya Romo Go Ingjian. Ada yang namanya Go Atung. Atung nampaknya ada kemajuan ini. Dulu perutnya di sini, sekarang maju sampai sini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, oleh karena itulah Siddhartha ini dinyatakan bukan orang yang mendapat, tetapi orang yang mencapai. Mencapai ilmu. Dan ilmu itu diumumkan. Ilmu kalau tidak diumumkan, tidak diberitahukan, tidak dikenal oleh orang lain. Tetapi ilmu yang sudah diumumkan itu juga ditanyakan apa buktinya. Sebab kalau cuma bercerita yang tanpa rasa itu biasa. Janji yang tanpa bukti itu biasa. Maka dari itu Siddhartha yang sudah menyatakan telah kutemukan. Kemudian apa buktinya? Buktinya Siddhartha tunjukkan. Dia melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Dan ilmu, pernyataan, dan tanggung jawab itulah selanjutnya kita kenal hingga saat ini namanya sebagai Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha itu adalah ilmu, Dhamma itu adalah pernyataan, Sangha itu adalah tanggung jawab. Ilmu yang sudah dinyatakan. Jadi kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, itu artinya kita berlindung pada pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sendiri. Seseorang dipuji atau dicela, hina atau mulia, itu sesungguhnya dari apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman apa yang ditemukan oleh pertapa Siddhartha itulah yang kita kenal sebagai hari Asada. Yang diumumkan, yang dideklarasikan pada purnama bulan Asada. Jadi Asada nama salah satu bulan menurut penanggalan tahun Buddhis. Itu sebabnya
peristiwa Asada menjadi penting. Pada saat itulah Buddha Gautama mengumumkan ilmu yang ditemukan ini. Dan ilmu itu berguna hingga saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi menarik pembahasan para ilmuwan bahwa ternyata Buddha Dhamma beda dengan agama Buddha. Apa bedanya? Menurut ahli agama-agama, ternyata Buddha Dhamma beda dengan agama Buddha. Bedanya masih menurut para ahli agama-agama, bahwa agama apapun juga di dunia ini, termasuk juga yang namanya agama Buddha, ini tumbuh berkembang bersama dengan tradisi dan kebudayaan. Itulah yang namanya agama. Maka tidak mengherankan kalau sebuah agama ini, meskipun dulunya didirikan oleh satu orang dan diawetkan dalam namanya kitab suci agama, tapi pada perjalanannya agama itu menjadi banyak varian, banyak variasi. Mengapa? Oleh karena sangat dipengaruhi atau tumbuh berkembang bersama dengan tradisi dan kebudayaan. Kalau ayah ibu, satu ayah satu ibu, mempunyai beberapa anak, ternyata 5 anak ini tradisi budayanya berbeda-beda. Satu senang pedas, satu senang asin, satu senang manis, satu senang bangun siang. Gitu? Padahal lahir dari rahim yang sama, dikasih makanan satu masakan yang sama, dikasih tidur satu bantal yang sama, oleh ayah ibu yang sama. Tapi ternyata pada perjalanannya mereka mempunyai tradisi budaya berbeda-beda. Itulah pengaruhnya tradisi dan budaya ini. Karena itu berbeda dengan Buddha Dharma. Menurut para ahli, Buddha Dharma itu tumbuh berkembang bersama dengan akal, pikiran, dan pengalaman. Artinya apapun yang disampaikan oleh Buddha Dharma ini pertama harus masuk akal. Dan bisa diterima oleh akal sehat. Maka kalau nggak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh akal sehat, itu bukan Buddha Dharma yang disampaikan oleh Buddha Gautama. Tapi nggak cukup. Kalau hanya masuk akal saja, nanti bisa akal-akalan. Untuk itu harus bisa dipikirkan. Tapi pikiran saja tidak cukup. Karena pikiran itu kalau dibiarkan, dia akan liar dan menghayal. Sampean biasa toh menghayal melalui pikiran, misalnya seandainya jika tahu bahwasanya gitu kan. Meditasi kalau hanya menghayal ya misalnya jikalau demikian, misalnya jikalau demikian, begitu. Seandainya. Maka tidak cukup hanya dengan pikiran. Tetapi pikiran butuh ruang gerak. Kalau pikiran tidak mempunyai ruang gerak yang cukup, dia akan menjadi beku. Tidak berkembang. Nah, yang ketiga, apa yang masuk akal, bisa dipikirkan itu, harus bisa dialami, bisa dicapai, bisa dirasakan. Maka kalau sampean belajar Buddha Dhamma, belum merasakan Buddha Dhamma, itu mesti ada yang kurang. Mungkin baru pikiran saja, atau akal saja yang berkembang, tapi pengalamannya belum. Karena itulah harus sampai pada tingkat pengalaman. Dengan begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita akan menjadi pengikut Buddha yang baik dan akan mencapai buah yang sama
dengan apa yang dicapai oleh Sang Buddha sendiri. Bisa mencapai kebahagiaan yang tinggi dan abadi. Akhirnya Sang Buddha menyimpulkan bahwa penderitaan itu datang karena penolakan dalam diri sendiri. Itulah penderitaan. Maka kalau kita tidak menolak tentang sesuatu, sebetulnya tidak ada lagi yang namanya penderitaan itu. Kebahagiaan yang tinggi, kebahagiaan yang abadi itu adalah kebahagiaan yang tanpa syarat. Kalau sampean bisa menemukan sesuatu yang tanpa syarat, akan menemukan juga kebahagiaan yang bertahan lama. Banyak hal kita itu berbuat sesuatu dengan syarat-syarat. Maka kebahagiaannya hanya sama dengan umur syaratnya. Ini menjadi penting. Dan itulah yang harus kita pahami ketika kita itu sampai pada peringatan Hari Asada ini. Memang Asada sampai dengan tahun ini sudah 2.566 kali diperingati. Tetapi Asada selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Tujuannya apa? Untuk menyegarkan kembali ingatan kita. Untuk mengingatkan kembali pengertian kita. Yang mungkin dalam 1 tahun ini sudah mulai menurun. Ingat Asada, kita segar kembali. Oh, ternyata bukan dia yang membuat saya itu susah. Tapi saya sendiri sebetulnya itu yang mau susah. Apa bisa dibuktikan, Bante? Waduh. Saya pernah didatangi seorang ibu dengan wajah yang lembab, sendu, dan nangis terseduh-seduh. Bante, saya minta dibacakan Parita Patidana, Bante. Ya umum toh kalau Patidana. Dan kita ajak, baiklah Bu, mari sini kita siapkan kita Patidana. Tiba gilirannya saya tanya, siapa nama mendiangnya? Kan begitu toh? Kalau pelimpahan jasa, Patidana kan ada mendiangnya siapa? Nah, setelah saya tanya begitu, apa jawabnya ibu ini? Bante, maaf ya Bante. Ya, namanya. Saya tahu orang nangis itu ya begitu itu. Gitu? Begitu saya tanya nama mendiangnya, dia jawab, Bante, mendiangnya itu adalah kucing saya. Ini betul-betul kejadian. Ya. Apa hubungannya dengan Asada? Hubungannya dengan Asada, Bapak Ibu sekalian. Ibu ini menangis, menyesal, gara-gara kucingnya yang telah mati. Kejadiannya, ibu ini marah, jengkel pada kucing yang meyang-meyong itu. Meyang-meyong, ngau. Padahal kucing memang ngomongnya begitu. Nah, saking jengkelnya, akhirnya kucing ditangkap, kemudian dibanting ke lantai. Ceres! Tewas. Dia Buddhis. Begitu kucingnya terkampar, mati, banting di lantai. Mungkin kepalanya pecah dan berdarah-darah, dia menyesal. Dan itulah
kemudian cari Bante. Minta dibacakan patidana untuk mendiang kucing. Apa kesimpulannya? Gara-gara ibu ini jengkel, sedih, susah, dia kira yang menjengkelkan itu kucing. Padahal kan kucing itu tidak menjengkelkan untuk ibu. Kucing ini kan ya memang bunyinya meong-meong. Ya tak? Siapa yang tidak ngerti? Tidak pernah tanya sama Yang Maha Esa. Dari dulu diciptakan yang namanya kucing, itu ngomongnya meong-meong. Tapi kenapa ibu ini kok jengkel? Coba, bisakah kucing itu disuruh mengganti bahasanya tidak meong-meong, tapi diganti misalnya Pak Pau anget. Pak Pau anget gitu. Bisa? Nggak bisa. Dia memang meong-meong. Loh kenapa kok ibu ini jengkel? Nah, kesimpulannya penderitaan ibu yang sampai menjadi emosional itu bukan karena kucing, tapi dari dirinya sendiri. Padahal Bu, kalau saja bisa mengerti dharma, bahwa ternyata suka duka itu hanya pada reaksi pikiran. Cobalah pikirannya itu diarahkan yang dari negatif menjadi positif misalnya. Itu malah menjadi kebahagiaan yang menarik. Coba kucing yang meong-meong itu, kalau saja kita dengarkan dengan baik suara dan iramanya itu, ternyata itu hiburan yang menyenangkan. Ketika kucing itu masih kecil-kecil, dia juga ngerti loh yang namanya pacaran. Coba dengarkan baik-baik. Kucing itu kalau manggil pacarnya, suaranya begini Bu, sini yo, sini yo, gitu kan. Loh kalau ceweknya itu belum mau ya, tak mau. Dengarkan baik-baik persis ini. Tak mau. Biasanya ibunya ini yang sudah keburu pengen pesta. Pesta mantu kucing gitu. Dia yang ngujuk-ngujuki. Mau. Mau. Bapaknya yang dari atas genteng marah-marah. Dia turun. Marahi mamanya, marahi anaknya. Ini ada apa? Apa dia? Bapaknya ngomong ngawur. Ngawur. Gitu kan? Ini semua dari mainan pikiran. Ya Bante ngomong itu enak saja. Loh, saya ngomong enak. Dan juga saya sendiri belum tentu bisa. Minimal kita tahu cara bagaimana menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya ini. Yaitu kebahagiaan yang tanpa syarat. Penderitaan itu datang dari karena penolakan. Kalau ini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, bisa menyelamatkan banyak bencana. Itulah makanya para ilmuwan sekarang mengakui bahwa Buddha Dhamma menjadi penyelamat dunia. Sampai yang terbaru. Belum lama lalu ini kan kita dilanda COVID-19. Sampai 22, kabarnya juga masih seliwar-seliwar. Ada orang yang tadinya itu juga menderita. Tapi dengan kecerdasannya, mungkin belajar Buddhis dan sudah sering mendengar khotbahnya Bali Dhamma Subuh. Penderitaannya bisa disuit menjadi kebahagiaan yang menghibur. Bahkan kita pun juga ikut terhibur. Gara-gara ada satu tabib berkompetisi dengan satu dokter. Sama-sama membuka pelayanan. Pelayanan pengobatan untuk kesembuhan. Nah, begitu tabib ini buka, tidak lama kemudian sebelahnya kios buka kedokteran.
Dia lebih menarik, lebih atraktif, dan lebih dianggap kekinian. Karena yang alternatif, yang tradisional dianggap kekunoan. Pasiennya tabib ini satu-satu pindah ke sana. Akhirnya tabib mengeluarkan lagi jurus yang lebih ampuh, dan ternyata pasiennya dokter juga pindah ke tempatnya tabib. Begitu dan seterusnya. Tidak selesai. Hingga akhirnya dokter ini membuat cara. Barang siapa yang berobat ke tempat saya, kalau nanti tidak sembuh, ongkos berobatnya akan saya kembalikan. Begitu juga tabib juga buat. Nah, karena tabib lebih menarik caranya, maka pasiennya berduyun-duyun datang ke tempatnya tabib. Tabib menggandakan pengembaliannya. Mungkin tidak hanya 10% atau diskon, tapi dia mengembalikan 100%. Wah, pasien berduyun-duyun. Dan kemudian ada satu pasien, salah satunya dokter yang emosional itu. Dia datang ke tempatnya, Pak. Pak Tabib, saya mau berobat. Sakit apa? Saya sakit mati rasa. COVID ini, gitu kan. Baik, sudah berapa lama? Wah, sudah beberapa hari ini saya mati rasa. Oh, ya. Baik, suster, ambilkan obat itu di katalog nomor 15. Nah, tapi sang pasien tadi tanya, meyakinkan Pak Tabib, apakah betul kalau saya berobat ke sini kemudian tidak sembuh, ongkos pengobatannya dikembalikan 100%. Oh, betul. Bahkan saya lipatkan sekarang 300%. 3 kali lipat. Jadi kalau ongkos berobatnya taruhlah 10.000, pasien tidak sembuh, nanti saya akan kembalikan 30.000. 3 kali lipat. Wah, semakin yakin bahwa ternyata pantesan sekarang banyak yang berobat ke Pak Tabib. Betul, saya enggak main-main. Ini obatnya. Obatnya kan mati rasa tuh ini. Ya, obatnya kecil-kecil. Kemudian harus dimakan di sini untuk membuktikan sakitnya sembuh atau tidak. Sebab kalau tidak sembuh, saya harus mengembalikan 3 kali lipat. Baik. Dari 1, 2 dimakan, karena obatnya hitam-hitam kayak coklat begitu. Kok lama-lama Pak Tabib, ini kok rasanya kayak tahi kucing. Betul, karena itu memang yang saya buat ini bahan bakunya adalah tahi kucing. Dengan sekarang berarti Anda sudah sembuh. Enggak bayar nih. Pasien ini makin emosi, selang berapa hari datang lagi. Loh, pasien yang sama. Sekarang sakit apa lagi, Bung? Aduh, Pak Tabib, kemarin kan saya sakit mati rasa. Hari ini pendengaran saya yang rusak. Jadi ini mati 1/4. Kalau mati separuh kan namanya pansui, stroke. Mati separuh. Kalau Sang Buddha kan meninggal dengan sempurna, gitu kan? Sempurna pengetahuannya, sempurna tindak tanduknya,
sempurna kematiannya. Jadi Sang Buddha itu meninggal dengan sempurna. Tidak mati separuh, tidak mati seperempat kayak pasien ini. Oh, sakit pendengaran. Lalu bagaimana pendengaran? Tidak berfungsi, Pak Tabe. Baik, suster. Ambilkan obat katalog nomor 15. Loh, dia langsung, loh, itu kan obat kemarin. Nah, sudah sembuh sekarang. Katanya enggak bisa denger. Nah ini, waduh. Wah, kalah sama cek-cek ini. Ini cuma permainan pikiran. Selang berapa hari pasien datang lagi. Loh, sampean kok datang lagi sekarang? Iya, Pak Tabib. Ini pesakit ini datang beruntun. Kemarin datang mati rasa. Yang kedua, pendengaran yang tidak berfungsi. Sekarang penglihatan saya lihat. Wah, gitu. Baik. Lalu sampean sakit apa sekarang? Waduh, ini sakit mata, Pak Tabib. Oh, kalau sakit mata itu bukan keahlian saya. Tapi saya bisa memberi rekomendasi nanti untuk berobat ke tempat lain untuk rekanan saya. Dan nanti ongkos saya bantu dari sini. Nanti saya akan kasih ongkos yaitu berapa juta dengan uang lembaran 20 ribuan. Suster, ambilkan itu. Dana di kotak nomor 10. Baik, dibuka. Tadi ngomongnya kan 1.020.000. Gitu? Ternyata yang dikasihkan itu adalah 1 juta dengan lembaran 10 ribuan. Begitu dikasihkan, ini obat dan ini dana dari saya. Begitu dia tuh, loh, katanya tadi 20 ribuan, ini kan 10 ribuan. Nah, sudah sembuh sekarang. Dengan demikian, semua sudah selesai. Sekian dan terima kasih.